Salawat nariyah apabila kita amalkan. Dan kenapa kadang-kadang ulama ketika mengijazahkan kepada kita menyebut bilangan tertentu seperti salawat nariyah, apabila kita amalkan, kita baca tidak putus, dia sebanyak 4.444 kali, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan segala urusan kita, kesulitan kita, Allah bukakan pintu kemudahan. Berhati-hatilah terhadap pengamal sholawat fatih. Karena apa? Karena orang yang istiqomah mengamalkan sholawat fatih bukan orang sembarangan. Bukan pengamalnya yang mencari sholawat fatih, tapi sholawat fatihlah yang mencari pengamalnya. Padahal sholawat fatih itu sangat sulit diterima oleh akal. Orang yang mengamalkannya akan dibukakan hijab satu persatu, terus menerus. Dan orang yang mengamalkannya akan dibukakan pintu-pintu rezeki dan memiliki nilai pahala yang luar biasa. Pahala membaca sholawat fatih ini setara 600.000 pahala membaca sholawat biasa. Riwayat sholawat fatih ini bermula ketika Syekh Ahmad At-Tijani bertemu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Kemudian Rasulullah SAW mengijazahkan sholawat fatih kepada Syekh Ahmad At-Tijani. Dan Nabi Muhammad pernah berkata bahwa Syekh Muhammad Al-Bakri, salah satu keturunan Sayyidina Abu Bakar, ia berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang cukup lama agar dianugerahkan suatu sholawat yang meliputi pahala, fadilah serta keistimewaan dari semua sholawat Nabi Muhammad SAW yang pernah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, sebagaimana janji saya bahwa saya akan banyak bedah buku secara berseri karya Kiai Haji Mahrus Ali yang terkenal dengan bukunya Mantan Kiai NU Menggugat Ini dan Itu. Kali ini saya akan menukil buku beliau berjudul Mantan Kiai NU Menggugat Zikir dan Sholawat Syirik. Kali ini kita akan bahas sholawat nariyah. Kiai Haji Mahrus Ali berkata, sholawat nariyah sering dibaca oleh sebagian kaum muslimin. Dipercayai oleh sebagian pihak bahwa sholawat ini punya khasiat yang luar biasa. Sholawat nariyah yang sangat terkenal itu bunyinya adalah Allahumma salli salatan kamilatan wassallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tunalu bihil raghaibu wa tughda bihil hawaiju wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi adada kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin laka. Yang artinya, wahai Allah, curahkanlah rahmat yang sempurna dan kesejahteraan yang sempurna kepada Sayyidina Muhammad sebanyak jumlah kedipan mata, hembusan nafas, dan sebanyak seluruh apa yang engkau ketahui. Yang dengannya segala ikatan menjadi lepas atau segala kesulitan akan terselesaikan, tapi bukan dengan Allah, tapi karena Rasulullah. Dan segala kesedihan akan lenyap karenanya, jadi bukan juga karena pertolongan rahmat atau karunia Allah. Dan dengannya segala cita-cita tercapai. Dengannya pula segala kebutuhan akan terpenuhi. Dengan wajahnya yang mulia, awan berubah menjadi hujan. Salawat untuk Rasulullah tersebut mengandung kalimat syirik. Kami telah membaca dan mengkaji berbagai buku dan kitab untuk melacak sumber asal-usulnya. Tapi sia-sia, asal-usulnya gelap. Kegelapannya seakan sepekat kegelapan lumpur kesyirikan yang dikandungnya. Kami juga telah menelaah buku-buku hadis, fikih, dan tasawuf, tetap saja tidak ditemukan siapa pencetus dan pencipta sholawat yang telah membodohi jutaan orang awam tersebut. Sholawat tersebut mengandung kalimat yang bertentangan dengan ayat Al-Quran. Allah berfirman, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentulah mereka pasti menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan? Atau jika Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Bertentangan juga dengan surat Sabah ayat 22, bertentangan juga dengan hadis Rubai binti Muawiz yang katanya, Nabi datang saat aku menjadi pengantin. Masuklah beliau ke ruangan. Rasul kemudian duduk di hamparanku seperti kamu sekarang duduk bersamaku. Anak-anak gadis kemudian memukul duf, yaitu rebana tanpa kerincing. Mendendangkan syair memuji ayah dan para pamanku yang terbunuh di perang Badar. Satu di antara mereka berkata, di sisi kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Rasulullah mencegahnya, hentikan kata-kata seperti ini.
katakan saja yang lain. Ada juga kiai yang berkata, sholawat nariyah itu tidak syirik dan boleh diamalkan. Masing-masing punya dasar. Komentar Kiai Haji Mahrus Ali adalah, jawaban seperti itu tidak lepas dari bacaan kalimat tanhallu bihil uqadu. Bila dibaca bihi termasuk tawassul kepada mayat, atau artinya kesulitan-kesulitan justru akan reda karena Muhammad. Dan ini kesyirikan yang tidak terbantahkan lagi. Seluruh ulama menyatakan syirik. Bila kalimat bihi dalam sholawat nariyah itu diganti dengan biha, maka termasuk tawassul dengan amal, dan ini tidak syirik, dan berarti sholawat nariyah itu diperkenankan. Maksudnya, dengan sholawat segala kesulitan akan lenyap, bukan sebab Muhammad. Kiai Mahrus berkata, sekalipun diganti dengan biha, tetap sholawat tersebut bid'ah, yang tidak pernah dibaca dan diajarkan oleh para nabi, para sahabat, dan ulama salaf. Kita buang sholawat bid'ah itu dan kita bertobat tidak membacanya lagi. Untuk apa ilmu bila hanya dibuat pengetahuan atau sekedar dikatakan alim dan tidak diamalkan atau diajarkan? Bila bihi dalam sholawat nariyah diganti biha, tetap kami katakan jelek, karena maksudnya kita membaca sholawat nariyah tersebut dengan syarat agar Allah melenyapkan kesulitan kita, kesedihan kita, dan segala tujuan tercapai dan hujan pun diturunkan. Jadi kita membaca sholawat tersebut kurang ikhlas, tapi dengan syarat-syarat yang harus ditunaikan oleh Allah. Ini namanya su'ul adab. Tidak, dan juga tiada dalilnya. Yang berikutnya adalah sholawat fatih. Bacaan sholawat al-fatih yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wal mu'linil haqqa bil haqqi. Ya Allah, berilah rahmat kepada Sayyidina Muhammad, sang pembuka segala hal yang tertutup, pemungkas hal yang terdahulu, dan yang menyatakan kebenaran dengan cara yang benar. Di komentar Kiai Mahrus Ali, saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan pembuka segala hal yang tertutup. Boleh jadi rezeki yang tertutup, kemudian Nabi Muhammadlah yang kemudian membukanya, atau mungkin langit yang tertutup, kemudian Nabi Muhammadlah yang membukanya. Kedua makna bagaimanapun tidak terlepas dari syirik. Allah Ta'ala telah berfirman, atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya atau membangkitkannya? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Nabi Muhammad sendiri tidak mengetahui apa yang akan diberikan oleh Allah kepadanya, baik yang bermanfaat atau yang berbahaya. Dijelaskan dalam ayat, katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Komisi Tetap untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa yang anggotanya terdiri dari sekumpulan ulama di Saudi menyatakan, salawat al-fatih adalah salawat karangan manusia. Tidak ada landasannya dari hadis. Syekh Ibnu Baz berkata, tentang wirid khusus dari tarekat tertentu, tarekat Tijaniyah, Saziliyah, Qadiriyah, dan beberapa tarekat yang lain yang sekedar buatan orang belakangan, tidak boleh mengikutinya kecuali yang sesuai dengan syariat Allah. Selainnya pun kalau sesuai dengan syariat, boleh dan bisa diamalkan. Sesuatu dikatakan sesuai dengan syariat Allah yang suci, ukurannya bukan karena tarekat si A atau B. Bahkan ada yang beranggapan bahwa membaca sholawat al-fatih lebih utama daripada membaca Al-Quran. Komentar Kiai Haji Mahrus Ali adalah, tidak didapati dasar hukumnya. Bahkan membacanya termasuk berdosa besar karena syirik. Sebagaimana susunan kata salawat al-fatih tadi. Rasulullah SAW bersabda, hindarilah 7 perkara yang merusak. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apa itu? Rasulullah bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh orang tanpa hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari saat peperangan, dan menuduh tanpa bukti wanita-wanita muhsan yang mukminah yang baik. Tidak didapati secuil hadis yang menunjukkan keutamaan pun tentang membaca salawat al-fatih. Sementara justru ada jaminan bahwa orang yang membaca Al-Quran akan mendapat tingkatan tertinggi di surga. Sebagaimana dalam hadis dikatakan kepada orang yang sering membaca Al-Quran, bacalah dengan tartil sambil naik ke tingkat surga sebagaimana kamu membaca dengan tartil di dunia. Sesungguhnya tingkatanmu ada pada akhir ayat yang kamu baca. Sahabat muslim, membaca Al-Quran berarti membaca kitab yang berisi kalam Allah. Sedangkan membaca salawat al-fatih adalah membaca karangan manusia. Dari sini saja mengutamakan salawat al-fatih daripada Al-Quran jelas salahnya. Belum lagi ternyata isinya mengandung kesyirikan.
Tentang asal-usul salawat Al-Fatih, ada yang meyakini bahwa Syekh Ahmad At-Tijani menerimanya dari Rasulullah dalam keadaan terjaga. Ingat, bukan mimpi dalam tidur. Komentar Kiai Mahrus Ali adalah, bagaimana mungkin Rasulullah akan memberikan kepada Syekh Ahmad At-Tijani salawat yang berisi kesyirikan? Itu berarti anggapan bahwa Rasulullah pun mengajak kepada kesyirikan. Dan beliau akan masuk neraka jadinya. Padahal Rasulullah telah menyatakan tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang berperilaku syirik. Dalam doa iftitah, Rasulullah membaca, "Aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dengan berpegangan pada ajaran yang lurus. Aku bukanlah termasuk dari bagian orang-orang yang melakukan syirik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintah. Aku termasuk dalam kelompok orang-orang Muslim." Nah, sahabat Muslim, tentang pengakuan Syekh Ahmad At-Tijani bahwa beliau menjumpai Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga, sulit dipercaya kalau tidak boleh mengatakan sebagai kabar bohong. Bisa jadi itu kabar dari orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau benar pengakuan itu berasal darinya, bisa saja setan mengaku sebagai Rasulullah, sementara Syekh Ahmad tidak mengenal ciri-ciri beliau dengan baik. Para sahabat yang mulia, termasuk Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali sepeninggal Rasulullah SAW, tidak ada yang dijumpai dalam kondisi terjaga. Padahal mereka lebih akrab, lebih mulia. Abu Bakar dan Umar adalah sahabat sekaligus mertua Rasulullah. Sementara Utsman dan Ali adalah sahabat sekaligus menantunya Rasulullah. Bahkan Ali masih terhitung sepupu dengannya. Hidup bersama sejak Nabi Muhammad itu kecil dan ikut bersama pamannya Abu Talib. Demikian sahabat Muslim, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.